Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi tentang reformasi Islam di Iran, yaitu yang bersangkutan saya sendiri, Revolusi Ahmad, yang kedua yaitu Isa Putro, dan yang ketiga Siti Nuralia. Itu adalah pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang revolusi di Iran. Latar belakang revolusi di Iran itu kondisi demikian mendorong masyarakat Iran melakukan gerakan protes karena kebijakan pemerintah yang sekuler terlalu berkiblat pada Barat dan kurang memperhatikan kehidupan masyarakat Iran. Selain itu, pasca terjadinya Perang Dunia II, negara-negara Barat atau Inggris dan Rusia berupaya memulihkan perekonomian negara mereka dengan menguasai sumber minyak bumi di Iran. Untuk memudahkan tujuan tersebut, Inggris dan Rusia menekan Reza Shah yang saat itu menjadi raja di Iran untuk meletakkan jabatannya dan mengangkat putranya Muhammad Reza Pahlavi untuk menggantikannya. Nyatanya Muhammad Reza Pahlavi tidak lebih dari pemerintah boneka dari negara Barat. Kondisi ini membuat PM Mossadegh dan beberapa ulama geram. Mereka mengajukan nasionalisasi perusahaan minyak. Nasionalisasi ini mengancam eksistensi pemerintah. Karena itu, Amerika Serikat mengirimkan bantuannya kepada Muhammad Reza untuk menghadapi PM Mossadegh. Keterlibatan Amerika Serikat ini justru menyulut amarah para ulama semakin memuncak dan melakukan perlawanan. Terdapat dua tokoh penting dalam peristiwa revolusi Iran, yaitu Ali Shariati dan Ayatollah Khomeini. Sekian dari latar belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide dan pemikiran Ali Shariati. Ali Shariati merupakan tokoh pembaru Iran yang menolak kebijakan westernisasi dan rezim Pahlavi. Masa mudanya digunakan untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan studi doktornya di bidang sejarah Islam dan sosiologi. Selama di Paris, Ali Shariati aktif dalam organisasi penentang pemerintah. Begitu ia kembali ke Iran, ia sempat dipenjarakan pemerintah karena dianggap berbahaya. Bagi Ali Shariati, revolusi Iran memiliki dua aspek penting, yaitu sebagai kesatuan identitas dan keadilan sosial ekonomi. Dengan revolusi, Iran akan mendapat kebebasan dari penguasaan politik ekonomi bangsa Barat. Ali Shariati menyerukan kecaman anti Barat dan ide gagasannya didasarkan oleh ajaran-ajaran Islam. Menurutnya, masyarakat Islam adalah masyarakat tanpa kelas, masyarakat yang sama kedudukannya tanpa membedakan suku, ras, dan status. Pemikiran Ali Shariati ini diadopsi oleh kelompok muda Iran yang menamakan geraknya Mujahidin Khalq atau pejuang rakyat. Pemikiran Ali Shariati diantaranya pemikiran tentang manusia, makhluk hidup itu mengubah dirinya atau being to become. Bekal manusia adalah kesadaran, kebebasan, dan kreatif. Yang selanjutnya, manusia sebagai khalifah di bumi, Shah Afik atau pemikir, ideologi, dan agama Islam. Islam sebagai ideologi revolusioner. Yang selanjutnya ialah ide dan pemikiran Ayatollah Khomeini. Jika Ali Shariati dikenal sebagai perumus ideologi revolusi Iran, maka Ayatollah adalah pelaksananya. Ia merupakan tokoh yang lantang menentang kebijakan rezim Pahlavi yang memimpin revolusi. Pemikiran dan pengaruh Ayatollah yaitu ancaman bagi rezim Pahlavi. Karena itu ia diasingkan ke Irak lalu Prancis pada 1963 sampai 1965.
Dalam pengasingan, Ayatullah terus menyuarakan pemikirannya melalui rekaman suara, kaset dan naskah-naskah tulisannya Ayatullah di SCR secara diam-diam dan diselundupkan ke Iran. Rezim Pahlavi bersama-sama dengan negara barat resmi menjadikan problem dasar bagi masyarakat Iran. Nah, selanjutnya revolusi di Iran dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama merupakan periode awal munculnya revolusi di Iran. Karena pada masa ini gerakan protes demonstrasi mulai disuarakan oleh para mahasiswa, pemuda, dan kalangan sipil. Mereka menyerukan slogan-slogan anti rezim Pahlavi. Polisi Iran melakukan tindakan represif untuk menghentikan demonstrasi, tetapi aksi ini justru mengundang massa lebih banyak. Para mahasiswa melakukan pemogokan hingga menyebabkan universitas-universitas di Iran tertutup. Periode kedua merupakan puncak dari revolusi Iran, sebab pada masa ini gerakan demonstrasi dilakukan lebih masif. Tindakan-tindakan anarkis bermunculan dan direspon oleh pemerintah dengan serangan senjata, senapan, pembunuhan, dan bahkan pengerusakan rumah-rumah, jalan, kantor, dan beberapa fasilitas publik. Pada tahun 1978, amarah pemerintah kian memuncak. Mereka menangkap dan membunuh ulama yang sedang berada di tempat ibadah. Mereka juga menuduh kaum ulama adalah kaum reaksioner hitam yang bekerja sama dengan kelompok komunis. Tuduhan tersebut disanggah oleh kaum ulama dan demonstran yang jumlahnya kian banyak. Mereka meneriakkan ketidakingginan pemerintah rezim Pahlavi dan menuntut pemulangan Ayatullah Khomeini dari pengasingan. Puncak dari revolusi Iran periode kedua terjadi pada 8 September 1978 ketika 75.000 demonstran berada di lapangan Jaleh ditembaki dengan senapan mesin dari pesawat, helikopter, dan pasukan tank bersenjata. Peristiwa ini dikenal sebagai Black Friday yang menggambarkan betapa kelamnya langit Iran pada saat itu. Pada revolusi Iran periode ketiga ini dapat disebut sebagai periode akhir. Pasca peristiwa Black Friday terjadi pemogokan di mana-mana, instansi pendidikan, bank, media, perusahaan ditutup, dan pegawai serta karyawannya bergabung dalam aksi protes. Akibatnya sistem pemerintahan menjadi lumpuh. Para demonstran menuntut turunnya rezim Pahlavi, menghendaki kematian bagi Muhammad Reza, dan menuntut kembalinya Ayatullah Khomeini. Pada 6 Januari 1979, pihak pemerintah tidak sanggup lagi menghadapi massa yang semakin ditekan justru semakin melawan. Akhirnya rezim Pahlavi melarikan diri dan meninggalkan Iran. Dia pergi ke Amerika Serikat. Kemudian konflik ini dimenangkan oleh masyarakat Iran. Ketika pemerintah kosong, kondisi ini segera dimanfaatkan oleh para revolusioner untuk mengangkat Ayatullah Khomeini menjadi pemimpin Iran. Nah, dampak dari revolusi Iran. Yang pertama, bentuk negara Iran berubah dari monarki absolut menjadi Republik Islam Iran. Yang kedua, Ayatullah Khomeini menjadi imam pertama atau presiden pertama Republik Islam Iran. Kekuasaan tertinggi juga terdapat di tangan Imam Ayatullah Khomeini. Kekuasaan di bawah imam adalah presiden dan selanjutnya adalah Perdana Menteri. Selain itu, terdapat lembaga legislatif pembuat undang-undang yang terdiri dari lembaga Majelis Konsultatif Islam, Dewan Perwalian, dan Majelis Ahli. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.